Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, dalam beberapa hari ini gue tuh ngeliat di berita tentang Vina, ya, mendiang Vina sama pacarnya ya sama pacarnya ya. Gue bingung juga ini kasusnya apa gitu, kok rame banget. Serius gue nggak paham itu, sampai ada berita begini nih. Ibtu Rudiana, ayah kekasih Vina, tak kuasa menahan tangis, ceritakan kejamnya geng motor habisi nyawa sang anak Eki. Nah ini menarik buat gue karena ada aparat kepolisian di situ dan sebagai orang tua nangis gitu ya. Gue nggak paham ini ceritanya, kita baca dulu. Ini sampai gue panggil bini-bini gue bilang, kalian tahu kasus Vina nggak? Karena gue nggak paham nih, serius nggak paham. Kenapa kasus ini gua angkat nanti? Kita baca dulu ini ya, kita baca dulu nih. Berita ini kita baca. Ibtu Rudiana, ayah dari Muhammad Rizky Rudiana, kekasih Vina, buka suara soal kasus pembunuhan anaknya 2016 silam. Ini kasus lama berarti? Oh, bukan kasus baru. 2016. Viral setelah ditaikin di film. Oh, difilmkan. Oh, iya. Kasus pembunuhan sadis Vina dan kekasihnya Eki kembali ramai diperbincangkan publik setelah 8 tahun berlalu. Oh, iya, pantesan ada ya beredaran di media sosial itu video perempuan ngomong, aku Vina, aku nabi bunuh. Nah, itu ceritanya arwahnya gitu. Iya, merasuki temennya. Oh, ada lagi. Oh, yang itu, ada lagi merasuki teman. Lah berarti Munkar Nakir ngapain di dalam kubur lepas tuh arwah? Roh itu lepas. Nah, ya kan itu jin lah. Jadi iya, kalau ruh gimana mau lepas? Gue nggak percaya ada ruh gentayangan Munkar Nakir yang megang. Iya, bukan jaksa penuntut umum, bukan Munkar Nakir. Oh, jadi setelah 8 tahun. Ini serius, gue baru tahu nih. Kasus Vina Cirebon. Oh, Cirebon. Kembali viral setelah kisahnya diangkat ke layar lebar dengan judul Vina. Oh iya. Sebelum 7 hari, hingga saat ini pihak kepolisian masih kesulitan mencari 3 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. Oh, dibunuh, diperkosa. Setelah hampir sepekan pemberitaan kasus pembunuhan Vina dan Eki menjadi headline media, ayah korban Eki yakni Ibtu Rudiana tiba-tiba muncul dan buka suara. Ternyata Eki ini anaknya polisi. Iya, anaknya polisi. Iya. Ibtu Rudiana muncul setelah simpang siur informasi di masyarakat yang menyebut salah satu pelaku buron adalah anak dari anggota kepolisian. Dari video yang dirilis Polda Jabar, tampak raut muka Ibtu Rudiana terlihat tegar saat hendak menyampaikan soal anaknya yang menjadi korban pembunuhan pada 8 tahun silam. Namun tiba-tiba seketika matanya berkaca-kaca saat menyebut nama Eki anaknya. Oh, nangis bapak. Ya wajar lah orang tua ya. Ya orang tua kehilangan anak itu nggak enak emang. Mulutnya keluh.
Menahan rasa sedih yang mendalam. Sesekali ia menunduk, tak kuat menahan rasa sakit. Ya sedih ya. Bapak laki kehilangan anak laki lagi. Urat-urat di kepalanya terlihat menegang memikirkan anaknya yang telah pergi selamanya. Tangan seorang rekannya yang berada di samping memegang pundak Ibtu Rudiana, menepuk-nepuk, memberikan pesan untuk bersabar. Oh iya. Ya kebayang ya. Pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Ucapnya seperti dilansir dari media sosial Instagram Humas Polda Jabar. Jumat 17 Mei 2024 malam. Polda Jabar. Polda Jabar ini pernah nahan Habib Bahar juga. Iya pernah. Ibtu Rudiana mengungkapkan anaknya menjadi korban pembunuhan dari kelompok-kelompok bermotor kejam. Ibtu Rudiana mengaku terus berupaya mengungkap dan mengejar para pelaku. Ya harus ketangkep lah Pak. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban dari kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam dan terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kami amankan, ucapnya. Ya udah ada yang beberapa yang diamankan. Di sisi lain, ia meminta agar masyarakat tidak memberikan asumsi atau pernyataan-pernyataan yang hanya akan menambah kesedihan baginya. Iya. Ya, tapi kan itu dijadiin film. Kok bisa nggak izin sama dia? Tapi kan judulnya Vina, bukan Eki, ya. Iya. Eki nggak dibahas sama sekali di film itu. Eki nggak setuju. Oh, Eki nggak dibahas sama sekali ya? Cuma dibahas sedikit doang. Oke. Fokusnya ke Vina sama ke pelaku. Pelakunya belum ketangkep? Belum. 3 orang yang jadi utamanya kan katanya identitasnya diganti, terus di keluar kota gitu. Ada yang keluar negeri, ada yang keluar kota. Oh, ada keluar negeri, keluar kota. Kalau nggak salah dari sosial media diduga anak pejabat gitu. Anak pejabat, diduga anak pejabat. Iya. Mengganti identitas. Jadi bisa ngerubah identitasnya. Iya. Oke, saya mohon kepada seluruh warga negara jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami cukup sakit. Cukup kami yang mengalami. Kata dia, Ibtu Rudiana, ayah kekasih Vina, buka suara soal kasus pembunuhan anaknya, Eki. Ia meminta doa dan dukungan dari masyarakat agar para pelaku lainnya yang masih buron dapat segera ditangkap. Amin. Di tengah proses penyelidikan, Rudiana mengaku terus bersabar dan mendoakan agar almarhum anaknya tenang. Selama 8 tahun saya berupaya untuk sabar dan saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya supaya tenang dan juga bisa mendoakan supaya para pelakunya bisa segera terungkap, ucap dia. Amin. Mudah-mudahan ya Pak Ibtu Rudiana turut berduka cita ya. Jadi ini dari berita yang gue baru tahu Jadi ada sepasang kekasih Vina Eki mati, dibunuh. Di sini dibilang geng motor ya, dan itu kasus 8 tahun silam dan sekarang rame lagi gara-gara dibuat film. Dulu pun ini karena awal kejadian itu polisi diduganya kecelakaan. Bilang ke keluarga korban. Jadi ada dugaan rekayasa juga. Dibilang kecelakaan. Tapi semenjak yang ada yang kerasukan ini, sahabatnya Vina, akhirnya keluarga jadi bingung gitu. Kerasukan 2 kali. Terus dibuat film. Vina kayak nggak terima kalau itu nggak diusut gitu. Jadi yang kayak film itu, iya. Iya kayak horor. Diusut, ketahuan yang 8 orang ini ketangkep nih, udah. Si pelaku 8 orang ketangkep, yang 3 orang kabur masih. Sekarang. Iya. Jadi memang awalnya nggak ketahuan, tahunya kecelakaan biasa. Makanya nggak diusut lagi kan. Berarti kan ada rekayasa kasus juga di situ ya. Iya. Nah, oke. Gue turut berduka cita ya buat Pak Ibtu Rudiana dan keluarga Vina ya. Mudah-mudahan arwahnya Vina sama Eki insya Allah tenang di alam sana, Allah ampuni dosanya. Gue jadi ingat ini kenapa gue sampai panggil 2 istri ini karena gue kagak paham gitu. Mereka kan kalau yang gosip-gosip ini lebih biasanya kalau di medsos ya, gue nggak perhatian. Cuman karena ada kasus ini, gue jadi ingat gitu. Ini kan 8 tahun lalu ya, 8 tahun lalu. Ini masih baru nih
kasus ini, kasus yang berikutnya gue mau angkat. Nih, orang tua 6 laskar FPI tantang Kapolda Metro Jaya lakukan mubahalah. Ya Allah, laknatlah mereka. Sama orang tua, sama anak, dan ini mengawal guru, dan gak ada, ya Allah, pelakunya petugas. Jadi ingat mubahalah Habib Rizik gue. Mubahalah 6 orang tua korban ini. Ya, jadi Vina 8 tahun lalu itu bisa viral lagi. Apa kabar ini? Ya, apa kabar? Dan bukan cuma ini, bukan cuma mudah-mudahan ini di tempat yang baik. Bukan cuma ini, ada lagi. Orang tua korban Kanjuruhan kecewa atas vonis hakim pada panpel Arema. Kanjuruhan, berapa anak jadi korban? Iya. Ya, inilah. Dan ini coba lihat ya, selalu menimpa dengan segala hormat ya, menimpa aparat penegak hukum. Kalian juga punya anak gitu. Gimana rasanya kehilangan anak? Apalagi kalau pelakunya ini masih dicari pelakunya gitu. Ya. Ini pelakunya ada, ngaku. Iya kan? Ngaku pelakunya. Tapi nggak dihukum juga ya katanya ya. Hah? Yang nyuruh masih ongkang-ongkang kaki sekarang. Kalau itu geng motor, sepasang kekasih. Hah? Terus gimana orang tua mereka ini? Orang tua 6 laskar FPI dan orang tua korban Kanjuruhan. Apa kabar mereka? Apakah mereka nggak dianggap orang tua juga? Apakah anaknya yang meninggal dunia itu nggak dianggap anak juga? Nggak ada yang dianggap manusia? Ya Allah. Hati-hati sayang. Islam memang tidak mengenal hukum karma. Enggak. Ya, hukum karma itu bukan hukum Islam ya. Tapi Islam mengenal yang namanya itu hukuman di dunia sebelum hukuman di akhirat. Allah mau tampakkan kebenarannya di dunia dengan caranya Allah. Masih ingat kasus Sambo? Ya, masih ingat. Kasus Sambo itu muncul di saat kepolisian lagi dalam hegemoninya itu. Ya, muncul Sambo, habis. Rakyat sampai kalau ngelihat polisi semuanya dibilang Sambo nih, anak buah Sambo. Nggak lama setelah Sambo, Teddy Minahasa, Jenderal bintang 2 yang jadi terlibat kasus bandar narkoba, peredaran narkoba. Sekarang ini yang lucunya, Vina yang sudah 8 tahun lalu bisa viral lagi. Apa kabar pembunuh 6 laskar? Dan apa kabar pelaku yang ada di Kanjuruhan yang mengorbankan berapa ratus orang itu? Itu aja dari gue. Gue mau ngajak orang berpikir. Jangan-jangan, ayo tobat semuanya ya. Supaya kita tahu rasanya Pak Ibtu Rudiana kehilangan anak. Lalu 6 orang tua Alaskar ini gimana perasaannya? Dan hati-hati, orang mungkin bisa mengadu kepada manusia, bisa minta tolong sama manusia, tapi hati-hati kalian kalau sampai hamba Allah sudah mengadu kepada Allah, karena yang akan turun tangan langsung adalah Allah. Gua Babe Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri-istri, terima kasih atas informasinya ya, membantu narasumber. Terima kasih.